video kali ini kita akan menghajar kembali Roy Suryo yang melakukan penyesatan dalam sebuah statementnya, ya, melakukan disinformasi kembali, ya, menyampaikan sebuah opininya di depan kamera yang saya pikir itu adalah sebuah pembodohan kepada publik soal pembimbing skripsi Pak Jokowi, yang kemudian para pengikutnya itu serta-merta mempercayai dan seperti memenangkan sebuah kompetisi atas hoax yang dibangun saat ini oleh mereka, teman-teman. Ya, sangat-sangat lucu. Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Langsung mak-mak di belakang seperti udah menang, teman-teman, ya. Tadinya. Ini Pak Kasmujo, ya. Ini pernyataannya. Karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan proses. Saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya, ya. Next. Sejak dibimbing Pak Mitro sampai jadi. Sejak dibimbing Pak Mitro. Diuji lulus dan sebagainya itu. Sampai diuji lulus dan sebagainya, ya. Yang pertama saya akan mengatakan kepada kalian semua bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi Jokowi. Akan tetapi Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Hari ini kita akan menyimak bareng-bareng video dari Mas Vicky Himpong, sang komentator penuh semangat yang selalu sukses bikin emosi naik turun tapi tetap bikin ngakak. Kalau biasanya channel ini isinya informasi, kali ini isinya campur aduk antara investigasi, satir, dan stand-up komedi dadakan yang dibawakan dengan gaya orang waras yang kesel lihat dunia maya makin absurd. Video kali ini bahas tentang kisruh soal dosen pembimbing Pak D.E. Jokowi. Ada yang bilang A, ada yang maksa bilang B, padahal jawabannya sudah jelas ditulis di depan mata, tapi entah kenapa masih banyak yang nekat baca dari belakang. Mas Vicky membongkar secara gamblang bagaimana pernyataan Pak Kasmujo diseret kemana-mana kayak jemuran pas angin besar. Disinformasi dari salah satu tokoh yang suka muncul di mana-mana, tapi makin kesini makin nyerempet ke dunia sinetron, bukan dunia logika. Ada dua bagian yang bikin ngakak sekaligus pengen lempar sandal ke layar. Pertama, waktu Mas Vicky bilang, saya ini cuma lulusan SMA, tapi malah saya yang harus ngajarin kalian yang lulusan sarjana. Lah, ini beneran tamparan intelektual. Rasanya kayak dilempar sandal jepit pas lagi tidur siang. Kedua, analoginya soal tidak melihat ijazah, bukan berarti ijazah tidak ada. Disambung dengan kalimat legendaris. Saya tidak melihat kemaluanmu, Roy. Bukan berarti kamu tidak punya. Waduh, ini analogi kelas DPR, tajam, mengejutkan, dan bikin geger satu studio maya. Gaya bicaranya Mas Vicky ini juga nggak main-main. Keras, cepat, penuh logika, tapi tetap jenaka. Dia membongkar beda antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, kayak lagi buka perbedaan antara air mineral dan minyak goreng. Jelas banget. Tapi entah kenapa masih banyak yang kepleset. Bahkan Mas Vicky kasih contoh yang relatable. Bagaimana proses akademik dijelaskan secara gamblang dengan logika rakyat biasa. Tapi kok lebih masuk akal dari politisi yang debat di layar kaca. Pokoknya video ini bukan cuma informasi, tapi edukasi versi warung kopi. Dibawakan dengan gaya yang dekat, tapi tetap tajam dan mendalam. Nah, bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng hingga akhir. Video kali ini kita akan menghajar kembali Roy Suryo yang melakukan penyesatan dalam sebuah statementnya, ya, melakukan disinformasi kembali, ya, menyampaikan sebuah opininya di depan kamera yang saya
pikir itu adalah sebuah pembodohan kepada publik soal pembimbing skripsi Pak Jokowi, yang kemudian para pengikutnya itu serta-merta mempercayai dan seperti memenangkan sebuah kompetisi atas hoax yang dibangun saat ini oleh mereka, teman-teman. Ya, sangat-sangat lucu. Kenapa sih? Orang-orang mereka itu adalah orang-orang sarjana, orang-orang berpendidikan. Kenapa mereka begitu saja mempercayai sebuah berita-berita yang benar-benar itu disinformasi, berita yang benar-benar kabur, berita benar-benar kacau. Itu makanya otak mereka ikut-ikutan kacau, teman-teman. Ya, bisa-bisa saya tuh heran. Mereka seperti ini di kolom komentar, di live streaming. Kasmujo itu menolak mengakui bahwa dia adalah dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Pak Kasmujo seperti ini. Mereka seperti langsung mempercayai. Kita akan bongkar di sini dan kita akan kasih paham Roy Suryo dan pengikut-pengikutnya, teman-teman, agar stop bikin penyesatan dalam publik. Ya, stop melakukan hal-hal yang melakukan penyesatan. Come on. Ya, Anda tahu hal ini. Kenapa saya yang hanya lulusan SMA harus memberikan pemahaman kepada kalian yang S1, ya, kepada kalian yang sudah sarjana? Kenapa kalian tidak mau menggunakan apa yang kalian tahu dengan hal yang positif? Kenapa harus memelintir informasi? Kenapa harus membelokkan fakta yang ada? Makanya kita harus kasih paham di sini. Singkat cerita, Pak Kasmujo dalam sebuah video mengatakan bahwa saya itu bukan dosen pembimbing skripsi. Memang bukan dosen pembimbing skripsi. Kita lihat dulu, teman-teman, supaya semuanya tidak gagal paham. Saya akan bongkar dan memberikan fakta satu persatu agar supaya mungkin saja kalian yang sudah termakan dengan penggiringan opini mereka yang menyesatkan ini bisa tersadar kembali. Saya akan jelaskan. Saya akan bongkar di sini, teman-teman. Nah, ini Pak Kasmujo ya. Ini pernyataannya. Karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan proses. Saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya. Ya, next. Sejak dibimbing Pak Mitro sampai jadi. Sejak dibimbing Pak Mitro. Diuji lulus dan sebagainya itu. Sampai diuji lulus dan sebagainya. Ya, yang pertama saya akan mengatakan kepada kalian semua bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi Jokowi. Akan tetapi Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi adalah dua hal yang berbeda. Mungkin di zaman dulu itu dosen pembimbing akademik adalah asdos atau asisten dosen, teman-teman. Nah, sedangkan Roy Suryo mengatakan hal seperti ini. Bentar ya, kita lihat. Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Kasmujo menegaskan bukan pembimbing skripsi. Mana ada Pak Kasmujo mengatakan hal itu? Saya bukan dosen pembimbing skripsi. Gak ada Pak Kasmujo mengatakan hal itu. Tapi Pak... Begini, karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya dulu sejak dibimbing Pak Mitro sampai jadi. Dibimbing Pak Mitro, Pak Kasmujo pun mengakui bahwa dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi adalah Prof. Ahmad Sumitro. Ya, adalah Pak Ahmad Sumitro yang adalah pembimbing skripsi. Dan kalaupun, ini ya teman-teman ya logikanya, kalaupun Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu saya bukan dosen pembimbing skripsi, dan kemudian mereka potong, dan kemudian mereka viralkan, kemudian mereka angkat satu dengan yang lain, teman-teman. Itu memang faktanya, bukan katanya. Emang abah ini. Ya, Pak Kasmujo itu memang bukan dosen pembimbing skripsi, teman-teman. Dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik berbeda. Loh bang, emang Pak Jokowi katakan begitu? Pak Jokowi tidak pernah mengatakan Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi. Mau bukti, teman-teman? Kalian mau bukti? Ini dia. Ya, dalam postingan Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo, Pak Jokowi mengatakan hal seperti ini. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Pak Jokowi mengatakan ini dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Ya teman-teman, dosen pembimbing akademik. Dan kemudian
Apa bedanya antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi? Saya menjelaskan buat teman-teman yang mungkin seperti saya lulusan SMA yang tidak masuk dalam jenjang sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, tapi kita bisa belajar sama-sama di sini teman-teman. Dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Dosen pembimbing akademik atau yang biasa kita dengar itu ASDOS, asisten dosen, adalah dosen pembimbing PA, juga dikenal sebagai dosen wali atau dosen pengajar. Dosen wali loh. Ya, bertanggung jawab atas pembimbingan umum terhadap mahasiswa selama masa studi mereka. Peran mereka meliputi memberikan informasi mengenai program studi, kurikulum, persyaratan akademik, dan kebijakan institusi. Jadi dosen pembimbing akademik ini seperti dosen pembantu, dosen yang membantu atau asisten dosen dari dosen pembimbing skripsi. Sedangkan dosen pembimbing skripsi adalah dosen pembimbing skripsi yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi. Peran mereka meliputi membantu mahasiswa dalam merumuskan topik penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan minat mahasiswa dan seterusnya teman-teman. Jadi ada dua, ya, Ahmad Sumitro, dosen pembimbing skripsi, dan yang kedua dosen pembimbing akademik adalah Pak Kasmujo, ya teman-teman. Makanya jika ditanya, Pak, apakah Bapak dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Pasti dia akan katakan, bukan, saya bukanlah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, tapi saya adalah dosen pembimbing akademiknya atau asisten dosen dari pembimbing skripsi Pak Jokowi. Seperti itu penjelasannya, sangat mudah kok untuk dijelaskan, ya. Sangat-sangat mudah teman-teman. Makanya ini adalah sebuah penyesatan yang kemudian mereka terima dengan begitu mudah tanpa melakukan kaji terlebih dahulu bahwa apa yang mereka gembirakan, apa yang mereka usung hari ini dengan seperti itu, mereka sudah mendapatkan bukti yang kuat, mendapatkan sebuah kebenaran padahal isinya kosong teman-teman. Kenapa mereka nggak mau dikaji dulu? Ya, kenapa? Saya tahu kok mereka tahu akan hal ini. Kenapa? Karena mereka akan terus mempercayai, sekalipun itu sebuah kebohongan yang mendukung kebencian mereka. Makanya saya mau katakan ini bukan untuk memberikan pengertian kepada mereka, karena percuma. Percuma memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka. Tapi saya mengatakan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin kita sama. Sama apa? Hanya lulusan SMA. Tapi nggak apa-apa, saya bangga saya lulusan SMA, tapi saya bisa mempelajari sesuatu hal yang positif dan tidak menggunakan apa yang saya tahu untuk menyebarkan sebuah kebohongan belaka. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Mereka seharusnya tahu hal ini. Kenapa mereka tidak mau mengkaji terlebih dahulu informasi dan kemudian menyampaikan itu kepada publik, menyampaikan itu kepada media. Ini Roy Suryo suka memelintir sekali, suka sekali memelintir sebuah informasi teman-teman. Ya, soal dia serta-merta mengatakan ada kabar baru. Coba kita lihat dulu sekali lagi ya. Ada kabar baru, gimana kabar barunya? Gimana? Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Langsung mak-mak di belakang seperti udah menang teman-teman ya. Dari sini yang tadinya tadinya. Ya, ini kan informasi menyesatkan. Memang bukan pembimbing skripsi, memang. Mau dibelokkan, dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur. Penghargaan yang setinggi-tingginya Coba kita lihat. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Mana ada Pak Jokowi dari dulu mengatakan bahwa ini adalah dosen pembimbing skripsi? Nggak ada kan? Mau dibelokkan, katanya mau dibelokkan di dosen pembimbing akademik. Mereka yang coba membelok-belokkan informasi teman-teman. Ya, Begini. nah ini. Sedangkan di video ini, ya, Pak Kasmujo pun menyebutkan nama Pak Sumitro teman-teman. Coba kalian dengar ya. Karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan Iya, kalau mungkin Pak Kasmujo adalah orang tua dari Pak Jokowi, dia bakalan tahu. Ya, Pak Jokowi lulus. Apakah seorang mahasiswa ketika lulus mendapatkan ijazah,
ijazah di amplop, kemudian foto-foto, apakah dia akan mencari asisten dosennya dan menunjukkan, Pak ini ijazah saya? Enggak bakalan ditunjukkan, ya. Sekalipun itu dosen pembimbing skripsi, nggak bakalan ditunjukkan ijazahnya. Yang akan ditunjukkan ijazahnya mungkin keluarga terdekat, papa dan mamanya, teman-teman, bapak dan ibu Pak Jokowi. Ya, makanya Pak Kasmujo bilang saya tidak melihat ijazahnya, bukan berarti tidak melihat, bukan berarti tidak ada. Ya, misalnya saya tidak melihat kemaluan Anda, Roy Suryo, bukan berarti kan Anda tidak punya kemaluan. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti Pak Kasmujo tidak melihat ijazah Pak Jokowi, bukan berarti ijazahnya tidak ada. Sama jika saya balikan, ya, saya tidak melihat itu kalian, bukan berarti itu kalian nggak ada. Seperti itu kan? Oke, kita lanjut dulu, lanjut ini. Prosesnya dulu sejak di Bang itu sampai. Saya sangat berterima kasih, seperti Roy Suryo katakan tadi. Terima kasih Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mengatakan Pak Jokowi itu dibimbing oleh Pak Sumitro. Lihat ini teman-teman. Coba kalian telah baik-baik. Terima kasih Pak. Sejak dibimbing Pak Mitro sampai jadi diuji lulus. Sejak dibimbing oleh Pak Mitro sampai diuji lulus dan sebagainya. Dan sebagainya itu karena tidak tahu mau cerita nggak bisa. Nah, dia nggak tahu prosesnya karena hanya asisten dosen. Yang dia tahu bahwa Pak Jokowi dibimbing oleh Pak Sumitro sampai lulus, diuji dan lulus. Ya, yang tahu adalah Pak Sumitro. Makanya dia nggak tahu mau cerita bagaimana di pengadilan. Itu adalah penjelasan yang sebenarnya logikanya sampai. Ya, semoga ini apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada kalian semua. Jadi jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Ya, mereka goreng seolah-olah, wah, mana Ternak Mulyono katanya, Pak Kasmujo mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Di kolom komentar seperti itu. Emang. Bang, jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kalian semua teman-teman, kalian bisa pakai argumen ini. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi makan mentah-mentah oleh sebuah berita yang beredar hari ini soal Pak Kasmujo. Mereka bilang ya seperti ini teman-teman. Jika kalian ditanya sama orang-orang yang sudah mempercayai Roy Suryo dan berita-berita seperti itu yang mengatakan, Pak Kasmujo tidak mengakui itu bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing Pak Jokowi. Kalian jawab aja, emang benar kok. Memang benar Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing. Tapi Pak Kasmujo itu adalah dosen akademik atau asisten dosen dari Pak Sumitro. Mana buktinya? Inilah buktinya. Ini buktinya, ada videonya Pak Kasmujo itu mengatakan bahwa Pak Jokowi memang dibimbing oleh Pak Sumitro. Mana bang buktinya? Kita putar sekali lagi. Lo barangnya aja nggak pernah lihat, ngomong-ngomong aja nggak pernah diuji lulus dan prosesnya dulu sejak dibimbing Pak Mitro. Jadi Pak Kasmujo nggak tahu prosesnya sejak dibimbing oleh prosesnya dulu sejak dibimbing Pak Mitro sampai jadi diuji dan lulus dan sebagainya. Dia nggak tahu cerita selanjutnya karena dia hanya menjadi bagian saja dalam proses skripsi Pak Jokowi, bukan dosen pembimbing skripsi. Saya pikir ini jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi, saya tidak mau menjelaskan kepada mereka yang mempercayai Roy Suryo karena mereka udah bebal hati mereka teman-teman. Yang nggak mau menerima sebuah fakta dan kebenaran. Saya sampaikan ini supaya memberikan bekal saja kepada teman-teman semua. Agar supaya jika kalian ketemu sama mereka dan mereka berargumen soal Pak Kasmujo yang mengatakan bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, kalian katakan saja, emang iya. Emang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik atau asisten dosen Pak Jokowi. Makanya Pak Kasmujo pun mengatakan bahwa saya tidak tahu soal ijazah Pak Jokowi, saya tidak lihat, bukan berarti tidak ada, ya. Dan kemudian sejak ini keluar dari mulut Pak Kasmujo, sejak Pak Sumitro membimbing Pak Jokowi sampai jadi dan lulus dan sebagainya, saya tidak tahu cerita itu selanjutnya. Wajar dia mengatakan hal sesungguhnya. Dan kemudian Bapak Jokowi ketika dia mengetahui bahwa Pak Kasmujo itu digugat, maka Pak Jokowi
berinisiatif sebagai orang yang mengenal Pak Kas Mujo ke sana untuk memberikan bantuan hukum dan sebagainya, teman-teman. Ya, jelas ya. Hei, bukan untuk kalian yang sudah mempercayai Roy Suryo, tapi kalau kalian mau percaya, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke teman-teman semua ya, semoga ini bisa mencerahkan. Kita lawan terus, kita kawal terus, karena semakin hari semakin liar saja pemberitaan-pemberitaan di media yang coba untuk menghancurkan citra Pak Jokowi. Kalau bukan kita, kalau bukan YouTuber Nusantara, kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan melawan, teman-teman? Semoga berita ini bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi kepada kalian semua, teman-teman. Waduh, barusan kita semua kayaknya habis diajak naik wahana roller coaster informasi, tapi versi lucu, pedas, dan penuh tamparan logika dari Mas Vicky Himpong. Gila ya, video tadi tuh kayak nyeruput kopi panas sambil makan cabai rawit mentah. Mulut panas, otak melek, tapi tetap nggak bisa berhenti nonton. Mas Vicky dari awal udah nyenggol dengan gaya yang khas. Lantang, berapi-api, tapi tetap lucu. Ini bukan debat ala seminar nasional. Ini gaya rakyat biasa yang kesel lihat dunia akademik dijadikan bahan sinetron sore. Yang paling nampol itu waktu Mas Vicky bilang, "Saya ini cuma lulusan SMA, tapi malah harus ngajarin kalian yang sudah sarjana." Lah, ini rasanya kayak disuruh ngajarin matematika ke profesor yang nyontek rumus dari kalkulator. Padahal secara logika, penjelasan beliau tuh benar-benar masuk akal. Antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi itu, ya beda. Kayak beda antara nasi padang dan nasi kucing. Sama-sama nasi, tapi isi dan porsinya beda jauh. Masuk ke bagian klarifikasi soal Pak Kas Mujo, ini makin mantap. Ternyata Pak Kas Mujo itu dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi. Tapi disulap oleh Roy jadi kayak dalang utama di dunia perijazahan. Lah ini emang Roy atau tukang sulap? Diambil potongan video, dijual ke publik, dibumbui dengan opini setengah mateng, langsung digoreng rame-rame kayak tahu bulat 500-an. Mas Vicky pun nggak tinggal diam, langsung ngegas sambil ngasih data, sambil tetap sempat-sempatnya ngelawak. Bagian paling bikin perut sakit nahan ketawa adalah analogi legendaris soal tidak melihat bukan berarti tidak ada. Terus Mas Vicky ngasih contoh brutal, tapi jujur. Saya tidak melihat kemaluan kamu, Roy, bukan berarti kamu tidak punya. Astaga, ini kayak lelucon sarkas penuh vitamin logika. Tajam tapi sehat buat otak. Bahkan analogi ini layak diajukan jadi soal pilihan ganda di ujian nasional logika. Lalu dia jelaskan soal peran dosen pembimbing akademik dengan gaya yang simpel tapi jitu. Katanya, itu ibarat dosen wali yang ngurusin mahasiswa dari semester awal sampai lulus, ngasih arahan akademik, bantu ngurusin KRS, kasih tahu syarat beasiswa, dan kadang bantuin nyari dosen pembimbing skripsi. Lah terus di mana letak skandalnya? Sama kayak kamu dibilang pacaran sama teman sekelas, padahal cuma nebeng fotokopian. Tapi diubah-ubah jadi seolah kamu nikah siri. Kan gila itu, logika koprol. Kemudian Mas Vicky juga nyentil soal netizen yang langsung percaya tanpa mikir. Katanya, kenapa otak kalian ikutan kacau setelah baca berita kacau? Ini kritik pedas yang harusnya ditempel di setiap grup WhatsApp keluarga. Kadang emang bener, satu orang nyebar berita, yang lain langsung ikut nyebar kayak virus tanpa vaksin. Padahal belum tentu jelas sumbernya. Tapi karena cocok dengan selera gosipnya, langsung dianggap wahyu. Mas Vicky juga menyoroti gimana berita-berita ini sengaja digoreng buat menjatuhkan citra Pak D.E. Jokowi. Bukan karena fakta, tapi karena benci. Lah ini mirip banget sama tetangga yang selalu nuduh kita ngambil jemuran dia. Padahal dia lupa jemurnya di atap rumah sendiri. Kita yang dituduh, dia yang nggak sadar. Nah, kayak gitu juga isi otak para penyebar kabar sesat. Katanya kritis, tapi kenyataannya malah bikin malu komunitas logika. Masuk ke penutup, Mas Vicky kasih semangat buat para penonton agar tetap pakai akal sehat. Kalau nggak ngerti, ya tanya, bukan langsung percaya dan nyebar. Kalau beda pendapat, ya diskusi, bukan langsung ngatain. Kalau merasa pintar, ya buktikan dengan data, bukan dengan potong video seenak perut lapar. Dan yang paling keren,
Dia bilang semua ini bukan untuk ngajarin para pembenci, karena mereka udah keras kepala kayak besi cor. Tapi buat kita-kita nih, rakyat biasa yang masih mau mikir, masih mau belajar, dan masih mau ngakak bareng meski situasi lagi panas. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.